Nih, jadi kan untuk yang gaya antar molekul atau interaksi antar partikel itu kan ada ikatan hidrogen, ada gaya van der Waals gitu kan. Nah, di dalam gaya van der Waals itu ada yang namanya ini gaya ion dipol. Jadi bukan hanya dipol-dipol permanen, dipol-dipol terimbas gitu kan, bukan hanya gaya London saja, tapi ada juga yang namanya ion dipol. Gitu. Jadi kalau ion dipol berarti yang tarik-menarik berarti ya antara ion dengan molekul polar gitu. Jadi ini sebagai contohnya adalah interaksi antar molekul air antara molekul air dengan ion Al3+ dalam larutan AlCl3. Nah, larutan AlCl3 ini kan di dalam air pasti kan nanti akan terion membentuk Al3+ terionisasi ya. Dan Cl- gitu. Nah, jadi nanti Al3+-nya ini akan berinteraksi sama molekul air. Ion Cl-nya juga akan berinteraksi dengan air gitu. Jadi nanti akan muncul yang namanya interaksi namanya gaya ion dipol gitu ya. Oke, ini gaya London. Insya Allah masih ingat ya untuk yang kelas 11 ya. Ada ikatan hidrogen berarti antara H dengan FON gitu ya. Dan ini terjadi pada antar partikel, gitu, antar molekul, molekul satu dengan molekul yang lain, gitu. Sehingga bukan yang sebelah sini. Nah, kalau yang sini namanya adalah ikatan apa? Ikatan apa kalau dalam satu molekul? Ikatan kovalen. Ikatan kovalen, gitu ya. Ikatan kovalen. Nah, sedangkan kalau antar molekul itu disebut ikatan hidrogen gitu. Ini untuk gambar yang NH3 biasanya itu sering muncul yang ini NH3HF gitu. Saya hapus saja. Tuh. Jadi NH3 seperti ini satu molekul. N-nya dengan H pada molekul yang berbeda. Untuk yang HF seperti ini, oh ya sebentar, NH3 ini kan berarti kan bentuknya NH3 itu AX3E kan ya, berarti kan segitiga piramid. Gitu. Jadi akan membentuk seperti ini segitiga piramid. Nah, untuk yang HF itu jelas karena molekul diatomik antara H sama F, berarti kan dia hanya membentuk satu garis lurus. Gitu. Jadi dia akan berinteraksi seperti ini, membentuk ikatan hidrogen antara satu molekul dengan molekul yang lain. Gitu. Untuk yang H2O, bukan ini apa? CH3, CH2OH. Nah, ini kan C hanya 3, berarti kan kalau saya tulis CH3, yang ini C hanya 2, lalu OH gitu kan. Nah, ini apa? Ada yang tahu molekul apa ini? CH3, CH2OH? Ada yang tahu enggak? Ini kayaknya yang kelas 11 insya Allah kan sudah paham. C-nya kan ada 2, berarti apa? Ingat? Kan etana kan? Ingat enggak? Nah, tapi karena di sini mengandung gugus OH, itu berarti nanti berakhiran sama ol. Jadi etanol. Etanol. Nah, jadi pada etanol, pada molekul etanol ini juga ada ikatan hidrogen gitu antara satu molekul etanol dengan molekul etanol yang lain gitu. Jadi seperti ini bentuknya OH. Nah, hanya yang ada di molekul satu ini akan berikat dengan O yang ada di molekul yang lain gitu. Jadi bukan hanya terpaku pada H2O ikatan hidrogen itu ya, bukan hanya pada H2O, NH3 sama HF gitu. Tapi asalkan dia punya FON, nah insya Allah dia juga bisa membentuk ikatan hidrogen gitu. Nah, salah satunya contohnya pada ini etanol gitu ya. Lalu ini tadi gaya van der Waals ada yang namanya gaya dipol-dipol berarti antara molekul polar dengan molekul polar yang lain gitu ya. Lalu ada dipol-dipol terimbas, jadi antara polar dengan non-polar, tapi di sini tidak dituliskan. Ada yang tadi saya sebutkan, ion dipol, berarti antara ion dengan molekul polar, dan ada yang namanya gaya London, jadi antara non-polar dengan non-polar yang lain. Gitu. Oke, ini sebagai contohnya pada molekul HCl. Nah, ini HCl.
akan membentuk gaya dipol-dipol karena kan masing-masing ini polar dengan polar gitu ya. Nah, ini yang tadi maksud saya antara gaya ion dipol. Jadi ion Na plus ini akan dikelilingi, ini kan molekul H2O. Ini O-nya, ini H, ini H gitu. Nah, jadi H2O itu kan polar. Gitu. Ini polar. Nah, ini kan ion. Nah, makanya namanya adalah gaya ion dipol. Seperti itu. Jadi akan dikelilingi, akan membentuk gaya tarik-menarik. Gitu. Lalu yang ini gaya London pada I2. I2 jelas karena dia adalah molekul unsur, berarti kan tidak akan mungkin membentuk polar gitu kan. Beda keelektronegatifannya sama atau tidak ada perbedaan keelektronegatifan gitu. Nah, tapi karena di sini itu elektron akan selalu bergerak, berarti kan nanti akan muncul seolah-olah ada dipol gitu. Jadi hanya dipol sesaat atau gaya London gitu ya, sesaat. Nulisnya gitu dah. Oke, itu untuk gaya atau interaksi antar partikel. Nah, ini saya langsung loncat ya. Karena ini sudah semester 2, jadi yang penting itu adalah yang stoikiometri gitu bagi anak kimia. Soalnya pasti stoikiometri itu akan dipakai di banyak materi. Untuk selanjutnya. Nah, untuk yang kelas 11 enggak apa-apa ya mengulang ya sambil mereview ingatannya. Nah, mulai ini kayaknya. Oke, tapi ini mulai dari tata nama. Oke, kalau tata nama insya Allah nanti bisa saling berjalan gitu. Jadi ada nama ion positif, ion negatif. Nah, nanti kan tinggal menggabungkan. Jadi kayak sini natrium sama OH-. Berarti kan di sini namanya natrium hidroksida membentuk NaOH gitu kan. Nah, itu hanya tata nama, gampang lah, nggak usah. Lalu ini tata nama senyawa binder logam dan non-logam. Nggak usah sudah wes ini, gampang lah nanti aja. Tata nama ini yang hidrokarbon yang tadi saya bilang itu ya. Ada ini yang C-nya 1 itu metana, etana, propana. Ini nanti ini di kelas 11 ya, semester 1. Nah, langsung saja ke sini wes, hukum dasar kimia. Nah, di hukum dasar kimia itu ada 5 macam. Kayaknya yang di 10 IPA 6 sudah belajar ini ya. Ada enggak anak 10 IPA 6 di sini? Kayaknya ada ya. Oh, enggak ada. Ya wes. Nah, ini pertama ada hukum kekekalan massa. Nah, jadi yang namanya hukum kekekalan massa berarti kan dari judulnya ini sudah kelihatan jelas bahwa ada yang kekal, yaitu massanya, gitu kan. Nah, jadi si ini Lavoisier itu mengatakan bahwa massa zat sebelum ini ya, massa zat dalam suatu reaksi kimia, massa zat sebelum dan sesudah reaksi itu sama gitu. Jadi atau dengan kata lain itu adalah kekal gitu kan. Jadi sebelum bereaksi sama sesudah reaksi itu pasti massanya sama. Nah, sebagai contoh di sini logam merkuri. Merkuri ya direaksikan dengan gas oksigen, maka dia akan membentuk merkuri oksida. Nah, jadi awalnya logam merkuri yang direaksikan itu adalah 530 gram. Gas oksigennya 42,4 gram. Nah, coba ini dihitung berapa jumlahnya total. Oh, enggak usah, wis ini ada ya. Nah, ini kan totalnya kan 572,4 gram. Nah, ini kan berarti kan massa sebelum dia bereaksi. Nah, setelah terjadinya reaksi, berarti kan ini ditandai dengan ini ya, dipisah sama apa ini, tanda panah. Gitu. Yang mana, Rek? Oh, bukan ini ya penjumlahannya ya. Iya, bukan. Coba deh dihitung 530 ditambah 42,4. Iya sih sama ya. 572 ya. Tapi bukan 572,4. Tapi bukan yang di bawah ini, kebetulan sama gitu. Nah, ini kan 572,4. Nah, ini adalah massa sebelum dia bereaksi. Nah, nanti sesudah reaksi pasti hasilnya ini di setelah tanda panah itu hasilnya pasti sama dengan sebelum reaksi ini gitu. Jadi sama-sama 572,4 gram gitu.
Nah, ini kata kuncinya untuk yang mengatakan hukum Lavoisier. Jadi maksudnya hukum Lavoisier ini akan berhasil diterapkan jika ada kata-kata pada ruangan tertutup gitu. Nah, kenapa demikian? Karena kan tidak menutup kemungkinan ada suatu reaksi yang nanti akan menghasilkan gas, gitu kan? Nah, kalau misalnya di ruangan terbuka, berarti kan nanti gasnya akan keluar. Nah, kalau misalnya gasnya keluar, berarti kan nggak bisa dihitung gitu. Padahal kalau misalnya gasnya itu ruangannya itu tertutup, berarti kan gasnya masih ada di dalam situ, dihitung juga setelah bereaksi, maka itu pasti akan hasilnya sama dengan sebelum dia direaksikan, zat-zat yang sebelum direaksikan gitu. Nah, kalau misalnya ini reaksinya dibalik, ini jika merkuri oksida itu dipanaskan, maka ini berarti kan menghasilkan ininya uh, zat reaksinya awal tadi gitu. Jadi dibalik. Tadi logam merkuri ditambah oksigen menghasilkan merkuri oksida. Nah, sekarang yang merkuri oksida itu dipanaskan, maka akan kembali menjadi merkuri plus oksigen gitu. Jadi tadi ini yang merkuri oksida 572,4 gram dipanaskan, maka akan yang 42,4 akan berubah menjadi merkuri, yang 530 akan berubah menjadi oksigen gitu. Nah, jadi dari percobaannya Lavoisier ini maka bisa disimpulkan bahwa massa zat itu pasti akan sama sebelum dan sudah bereaksi gitu ya. Ini cepat aja ya. Nah, lanjut yang hukum perbandingan tetap. Nah, hukum perbandingan tetap berarti ada yang diperbandingkan dan perbandingannya itu pasti tetap gitu kan. Nah, ini yang diperbandingkan itu adalah massa ternyata. Nah, massanya siapa? Massa dari unsur-unsur pembentuk senyawa. Nah, perbandingannya bagaimana? Ternyata selalu tetap gitu. Jadi ini perbandingan massa unsur-unsur pembentuk senyawa itu selalu tetap sekalipun dibuat dengan cara yang berbeda. Contohnya seperti ini adalah massa hidrogen yang direaksikan, ada hidrogen H2, lalu massa oksigen. Ini O2, massa air yang terbentuk. Berarti kan di sini H2 ditambah O2 menghasilkan H2O gitu kan. Nah, ketika 1 gram hidrogen yang direaksikan itu sama 8 gram oksigen direaksikan, maka akan membentuk 9 gram H2O. Nah, kalau misalnya kalian paham tadi yang kekalan massa, berarti kan massa sebelum bereaksi ini kan 1 tambah 8, 9 gram gitu kan. Nah, pasti nanti H2O yang akan dihasilkan juga itu 9 gram juga. Seperti itu. Nah, jadi di sini perbandingan hidrogen dengan oksigennya pada molekul H2O itu kan berarti 1:8, gitu kan? Tuh. Nah, jadi ketika massa hidrogennya yang direaksikan itu adalah 2 gram, jangan yang ini aja, yang bawah. Nah, ketika ini 2 kalinya, berarti kan menjadi 2 gram. Dan oksigennya itu juga 2 kalinya, berarti kan 16 gram. Maka H2O-nya pasti juga akan 2 kalinya, 18 gram. Gitu. Jadi akan selalu tetap 1:8. Nah, tapi ketika hidrogennya itu 2 gram, sedangkan oksigennya itu adalah tetap 8 gram, nah, ini berarti kan massa totalnya harusnya 10 gitu kan. Nah, tapi ternyata H2O yang terbentuk itu hanya 9. Gitu. Berarti kan di sini artinya tidak sama kan dengan yang tadi hukum kekekalan massa, tapi bukan seperti itu. Artinya itu ada suatu reaksi di sini yang tidak ikut bereaksi gitu. Jadi seperti tadi ini harus 1:8. Jadi di sini hanya ada 1 gram dari hidrogen yang akan bereaksi dengan 8 gram oksigen. Sehingga massa airnya itu tetap 9 gram dan masih ada sisa hidrogen yaitu sebanyak 1 gram. Sehingga kalau ini dijumlah 9 tambah 1, 10 gitu. Jadi cocok dengan awalnya itu juga 10 gitu loh. Bisa enggak dipahami? Kayaknya agak belibet ya saya tadi ini. Bisa dipahami enggak? Bisa apa enggak? Kalau enggak saya lanjut aja gitu. Dengar kan, Rek, suara saya? Dengar ya? Dengar, Bu.
Iya, bagi yang kelas 11, Gesa sama Rachel kayaknya sudah paham gitu, hanya review saja. Nah, bagi anak yang kelas 10 ini, gimana? Pokoknya yang jelas untuk yang hidrogen sama oksigen ini harus memenuhi perbandingan ini. Perbandingan tetapnya ini, bahwa di dalam air itu harus 1:8 antara hidrogen sama oksigennya. Gitu. Jadi ketika bukan perbandingan 1:8, yang ini loh, yang percobaan kedua, ini kan 2:8. Nah, itu pasti akan ada sesuatu yang sisa, gitu. Harus memenuhi 1:8. Bagaimana caranya? Oh, berarti yang 8 gram oksigen ini akan semuanya bereaksi, tapi untuk yang hidrogennya ini ada sisanya, yaitu sebanyak 1 gram. Gitu. Nah, coba untuk yang percobaan yang ketiga, yang hidrogennya itu 1 gram. Yang oksigen itu ternyata 9 gram. Nah, ini kan juga tidak memenuhi hukum perbandingan tetap 1:8 tadi kan. Nah, jadi yang 9 gram dari oksigen ini hanya akan bereaksi adalah 8. Yang bereaksi hanya 8 gram. Sehingga di sini akan menyisakan 1 gram oksigen. Gitu. Nah, jadi ini ia menemukan bahwa hidrogen dan oksigen selalu bereaksi membentuk senyawa air dengan perbandingan massa yang selalu tetap, yaitu 1:8. Jadi intinya massa untuk membentuk suatu senyawa itu selalu tetap. Kalau H2O itu pasti 1:8. Nah, ini bisa juga dilihat dari ininya, komposisinya. Jadi misalnya pada CO2. C itu massanya berapa? Coba dicek di tabel periode unsur. Massa C berapa, Ra? 12. 12. Untuk yang O berapa masanya? 16. Oke, 16. Nah, berarti kan di sini C-nya kan ada 1, O-nya ada 2 kan? Nah, coba kita berarti yang O ini kita kalikan 2. Nah, berarti di sini 12 banding 16 kali 2. Berarti kan ini 12 banding 16 kali 2 itu berapa? 32 ya? Nah, perbandingan yang paling kecil berapa nih? 3:8. 3:8 gitu ya. Oh ya, ini berarti nanti juga nyambung sama yang ini, hukum perbandingan berganda. Nah, ini, hukum kelipatan berganda. Nah, sekarang untuk yang CO dulu lah. CO, kan ada karbon dioksida, ada karbon monoksida. Berarti kan ini 12 banding 16 gitu ya. Nah, berarti ini perbandingan paling kecil berapa? 3:4. 3:4. Ya, jadi untuk yang CO2 itu pasti nanti perbandingannya adalah 3:8 gitu. Sedangkan yang CO itu 3:4. Nah, nanti nyambung ke ini hukum kelipatan berganda. Nah, jadi ini jika ada 2 unsur yang dapat membentuk lebih dari satu macam senyawa, maka unsur massa salah satu unsur yang bersenyawa dengan unsur yang lain akan berbanding dengan bilangan bulat. Tadi kan yang saya contohkan adalah C berinteraksi dengan O, gitu kan. Nah, dari C dengan O ini kan bisa membentuk CO2, bisa membentuk CO, gitu kan. Nah, nanti ini kita akan coba perbandingkan gitu masanya. Nah, tadi kan sudah kita hitung yang ini yang CO2 tadi adalah ketemu 3:8 gitu kan. Yang CO itu adalah 3:4. Nah, gini. Nah, berarti kan ini jika 2 unsur dapat membentuk lebih dari satu macam senyawa. Oke, sudah. 2 unsur membentuk lebih dari satu macam senyawa, satunya CO2, satunya CO. Nah, maka unsur massa salah satu unsur, maka unsur massa salah satu unsur yang bersenyawa dengan unsur yang lain akan berbanding dengan bilangan bulat. Nah, jadi maksudnya ini kan untuk yang C, ini untuk yang O. Nah, C-nya kan sini kan sama-sama 3.
C-nya sama-sama 3. Nah, padahal yang O-nya ini kan beda. Untuk yang CO2 itu 8, yang CO itu adalah 4. Nah, berarti nanti di sini oksigen pada senyawa CO2 diperbandingkan dengan oksigen pada massa yang CO. Nah, ini pasti akan menghasilkan perbandingan 8:4. Gitu. Berarti kan yang 8 miliknya CO2, yang 4 adalah miliknya CO. Gitu. Nah, ini berarti bisa disederhanakan menjadi berapa? 2:1. 2:1. 2:1. Nah, ini bisa sekalian kalian cek di rumusnya. Jadi langsung saja kan di sini kan C-nya 1, O-nya 2 gitu kan. Ini kan C-nya 1, O-nya 1. Nah, jadi kan langsung saja sini 2:1 gitu. Nah, tapi arahnya itu dari sini dulu gitu. Dari sini jalan kisahnya gitu. Jadi ketemu perbandingannya itu 2:1 itu dari sini. Ini apa? Oke, berarti ini kelipatan berganda sekalian tadi sudah. Nah, sekarang yang ini perbandingan volume. Nah, kalau tadi yang perbandingan tetap sama kelipatan perbandingan itu kan sama-sama massa yang diperbandingkan. Nah, kalau yang perbandingan volume berarti ya volumenya yang diperbandingkan gitu. Jadi ini bilangnya pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas bereaksi dengan volume gas hasil reaksi merupakan bilangan bulat dan sederhana. Oke, berarti di sini gasnya itu kan ada yang gas yang bereaksi, berarti kan yang ditulis sebelum tanda panah itu dengan gas hasil reaksi, berarti gas yang ditulis setelah tanda panah. Oke, jadi misalnya di sini ada hidrogen, berarti kan ini kan gas. Nah, fasanya ini oksigen juga gas juga. Nah, dia akan menghasilkan uap air. Berarti H2O tapi fasanya dalam bentuk gas. Nah, berarti kan yang ini sebelum tanda panah, hidrogen dan oksigen ini merupakan yang gas-gas yang bereaksi tadi itu, yang gas yang bereaksi atau namanya adalah pereaksi, gas pereaksi. Nah, setelah tanda panah berarti itu kan namanya hasil reaksi. Gitu. Hasil reaksi. RX gitu dah. Hasil reaksi gitu. Nah, ternyata tadi gimana? Perbandingannya merupakan bilangan bulat dan sederhana gitu. Sama dengan perbandingan koefisien reaksi. Iya, ini kalian belum itunya ya. Belum belajar menyetarakan persamaan reaksi, belum sampai sana. Nah, oke lah, enggak masalah. Ini tadi H2O dengan oksigen. Saya Nah, ini H2 dengan oksigen membentuk H2O. Nah, ini itu harus disetarakan terlebih dahulu. Nah, cara menyetarakannya itu atom-atom yang ada di sebelum tanda panah itu harus sama dengan yang sesudah tanda panah. Berarti kalau di sini, tulis ulang aja lah. H2 ditambah O2. H2O gitu kan. Nah, di sini hanya berarti kan jumlahnya 2 gitu kan ya. Nah, yang di sebelah sana ini juga 2. Oke, berarti hanya itu sudah setara. Nah, sedangkan yang di sini O-nya ada 2. Nah, yang sebelah sini O-nya kan masih 1. Nah, berarti ini butuh disetarakan. Nah, kalau misalnya tadi itu sebagai dasarnya itu ini dianggap koefisiennya 1, 1 nggak usah ditulis ya. Nah, berarti kan di sini O-nya sebanyak 1. Yang sebelah sini O-nya ada 2. Berarti kan ini perlu dijadikan setengah. Gitu. Jadi untuk menghitung jumlah atom itu ini angka yang di depan namanya angka koefisien dikalikan dengan angka indeksnya. Jadi setengah dikalikan 2 itu kan sama dengan 1. Nah, berarti kan sama dengan yang ini kan O-nya sekarang gitu. Nah, tapi kalau misalnya kalian tidak mau dalam bentuk pecahan, nah ini kan masih ada pecahan gitu maksudnya di koefisiennya. Berarti ini dikalikan dengan 2 gitu sehingga tidak akan muncul pecahan. Sehingga di sini sama aja dengan 1 kali 2 berarti kan 2H2
Nah, ditambah setengah kali 2 itu 1, berarti sini langsung tulis O2 menjadi 1 kali 2, berarti 2H2O gitu. 2H2O. Nah, sehingga kalau misalnya sekarang dicek, hanya yang sebelah sini itu adalah 4, yang sebelah sana, yang di reaksi yang diproduk ini juga 4, 2 dikalikan 2, ya. Yang O-nya di sini itu 2, O yang ada di produk ini 2 dikalikan 1, itu adalah 2, gitu kan. Nah, sehingga sudah setara. Jadi untuk perbandingan gasnya ini, tadi kan perbandingannya harus merupakan bilangan bulat dan sederhana. Nah, itu harus sama dengan perbandingan koefisien reaksinya. Berarti kan tadi ini kan sudah koefisiennya ini adalah 2, ini 1, nggak usah ditulis. Saya tulis saja W1, ini 2, gitu kan. Nah, jadi perbandingannya itu adalah 2 banding 1 banding 2, gitu. Untuk yang ini pembentukan uap air dari gas hidrogen dan oksigen. Jadi maksudnya ketika 2 liter hidrogen itu direaksikan dengan 1 liter oksigen, nanti akan menghasilkan 2 liter uap air. Biar nanti kan memenuhi hukum ini 2 banding 1 banding 2 gitu. Jadi jangan lagi disamakan dengan yang tadi hukum kekekalan massa gitu ya. Soalnya yang tadi itu massa, yang ini kan volume gitu. Volume dalam satuan liter, volume apa nulisnya. Oh ya. Jadi ini kesimpulannya perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan volumenya. Lanjut dulu yang ke ini, yang terakhir hipotesis Avogadro. Nah, ini mirip dengan yang tadi hukum perbandingan volume ini, hanya saja yang dibandingkan itu adalah partikelnya. Gas-gas yang volumenya sama mengandung jumlah mol yang sama. Oke lah, langsung sini aja ya. Gas hidrogen direaksikan dengan gas oksigen, menghasilkan uap air. Nah, ini sama tadi contohnya H2 direaksikan dengan oksigen O2. Menghasilkan H2. Oke, jadi ini untuk H2 berarti kan itu gambarnya gini ya, ada H, saya buat hitam, 1H dengan H yang lain. Nah, berarti kan gini ya bentuknya, H2. Gitu. Nah, sedangkan yang oksigen ini saya buat lingkaran tidak berwarna. Gitu. O2, O dengan O. Nah, yang H2O berarti kan di sini 1O yang tidak berwarna dengan hanya ada 2. Nah, duanya ini kan berarti kan yang hanya ya, yang warnanya hitam. Yang warnanya saya arsir gitu. Nah, ini kayaknya salah ya contohnya ya. Kenapa kok 1 banding 1 banding 2 di sini? Nah, ini yang jelas harus sama gitu jumlahnya. Jadi kalau misalnya di sini itu ada 2 yang diarsir gitu ya, 2 kelereng yang sudah diarsir, ada 2 juga yang tidak berwarna, berarti di sini ya jumlahnya harus sama gitu yang ada di produk. Gitu. Ini tampaknya kurang kan berarti ya, ini kan masih ada 1 lagi. Jadi kalau misalnya dibuat sama, berarti ini ada 1 lagi, lalu di sini ini berarti kan kurang. Nah, berarti ini ada 2, gitu kan? Nah, jadi kan di sini ada 2 molekul gitu kan, 2 molekul H2. Yang ini kan 1 molekul, yang ini 1 lagi molekul. Gitu. Yang ini ada 1 molekul oksigen. Gitu. Jadi di sini akan membentuk 2 molekul H2O, gitu kan? Nah, jadi biar sama jumlahnya. Gitu. Jadi di sini kan bisa dituliskan 2, ininya 1, ininya 2. Nah, kan sama dengan yang tadi ini, 2 banding 1 banding 2
Gitu. Ini contohnya salah, ini bukan 1 molekul. Ini harusnya 2 molekul hidrogen gitu. Jadi tetap perbandingannya itu sama dengan yang volume. Itu 2 banding 1 banding 2 gitu. Hanya saja yang tadi itu volumenya, jadi dalam satuan liter, 2 liter banding 1 liter banding 2 liter. Nah, kalau ini dalam satuan partikelnya, ini kan berupa molekul, berarti 2 molekul banding 1 molekul banding 2 molekul, seperti itu. Kayaknya langsung ke soal aja dulu ya, biar paham soalnya kayak apa. Gitu. Mana nih soal yang berkaitan sama ini hukum dasar kimia? Boleh deh ini. Ya, sebanyak 20,0 ml SO2 dengan 20 Cl2. Bereaksi dengan persamaan seperti ini gitu ya. Oke, ini kebetulan reaksinya sudah disetarakan gitu ya. Jadi kan di sini SO2 ditambah 2 Cl2 menghasilkan OSCl2. Oh, sudah setara belum ini ya? Belum ya, belum setara ya? Belum ini berarti. Oh, sudah ya? Sudah setara ya nih. Paham ya maksud saya? Maksudnya setara itu gimana? Jadi kan di sini S-nya kan 1 jumlahnya yang ada di reaktan, yang ada di sebelum tanda panah. Jadi gini ya, ada yang namanya reaktan, ada yang namanya produk. Sepertinya pernah saya sampaikan kalau nggak salah ingat. Reaktan itu penulisannya sebelum tanda panah. Reaktan. Jadi zat yang bereaksi, reaktan. Ini ya. Nah, terus ada tanda panah, yang ini namanya adalah produk, zat hasil reaksi. Gitu. Jadi, untuk yang namanya persamaan reaksi setara, itu jumlah atom-atom yang ada di reaktan itu harus sama dengan jumlah atom-atom yang ada di produk. Gitu. Jadi, kalau kalian cek di sini, coba saya besarkan dulu. Nah, ini kan berarti S-nya jumlahnya 1. Yang di produk itu juga harus 1 jumlah S-nya. Nah, kan ini sendirian kan, S di sini 1 kan? Iya. Berarti S-nya sudah setara, gitu kan? Sekarang O-nya di sini berarti berapa yang di reaktan? 2. Kan? Nah, yang di produk itu juga harus 2. Nah, kalau kalian cek ini kan 1. Nah, terus 1 lagi kan di sini. Pokoknya seluruh di produk gitu harus sama gitu jumlahnya. Berarti kan sama-sama 2 ya O-nya gitu. Lalu yang di reaktan Cl-nya ada berapa? 2. 2. 4 ya. Ini gini ya, untuk menghitung jumlah atom, ini angka yang ada di depan, ini namanya angka koefisien, itu dikalikan dengan angka indeksnya. Jadi kan 2 kali 2, berarti kan jumlahnya sini Cl adalah 4. Nah, yang di produk juga harus 4. Coba dihitung. Samakah 4? Iya, sama. Sama kan ya, karena di sini Cl-nya 2, di sini Cl-nya juga 2, berarti kan totalnya 4. Gitu. Nah, jadi reaksi ini sudah setara. Nah, kalau sudah setara, berarti ya kita tidak perlu menyetarakan lagi. Tapi kalau belum setara, berarti tugas kalian untuk menyetarakan. Nanti ya akan belajar itu, yang kelas 10 reguler. Nah, ini diketahui tadi yang SO2, ini saya tuliskan di sini, itu 20 mili tadi yang direaksikan. Yang Cl2 katanya juga 20 mili. Nah, yang ditanyakan, berapa total volume semua gas sesudah reaksi pada temperatur dan tekanan yang sama? Gitu. Berapa total volume semua gas sesudah
reaksi. Ini soalnya sama. Ini kalau misalnya menggunakan tadi itu ya hukum perbandingan volume, berarti kan ini harusnya bukan 20-20 ya. Ini kan berarti kan perbandingan koefisiennya ini kan 1 banding 2 gitu kan ya. Ini banding 1, ini kan banding 1 gitu kan. Karena ini kan koefisiennya 1, ini kan tadi 2, ini 1, ini 1 gitu. Ya, bisa dipahami enggak maksud saya ya? Iya, iya paham. Gitu. Nah, tapi ternyata di soal itu 20 mili SO2 dengan 20 mili Cl2. Oh, berarti ini pasti akan ada yang tidak bereaksi. Gini tuh. Ya wes. Nah, kita ikuti aja maunya soal SO2. Saya tulis ulang aja. Plus Cl2. 2Cl2 ya. Berarti kan ada 2 molekul Cl2. Tadi bereaksi dengan menghasilkan OSCl2 dan Cl2O. Nah, ini harus memenuhi 1 banding 2 banding 1 banding 1. Nah, tapi ternyata yang direaksikan, ini saya tulis mula-mula gitu ya. Mula-mula. Ini adalah 20. Yang di sini 20. Tuh. Nah, kalau mula-mula berarti kan ini belum bereaksi ya, berarti kan belum ada produknya. Ini kan belum ada hasilnya gitu. Mula-mula. Lalu di sini ada bereaksi. Nah, ketika bereaksi berarti di sini harus memenuhi tadi itu perbandingan 1 banding 2 banding 1 banding 1 gitu. Jadi di sini karena mula-mulanya itu 20 sama-sama 20, berarti di sini untuk yang Cl2 tidak semua 20 mili ini akan bereaksi gitu. Karena di sini kan harus ketika SO2-nya itu 1, berarti kan Cl2-nya itu 2 kalinya gitu. Oh, kebalik ya. Jadi SO2-nya itu tidak semuanya yang bereaksi. Soalnya kan di sini 20-20 kan. Berarti kalau di sini kita reaksikan 20 untuk yang SO2, berarti kan membutuhkan Cl2 2 kalinya, berarti kan 40 kan? Iya. Nah, tapi di sini kan hanya tersedia hanya 20. Berarti ada SO2 yang tidak akan bereaksi semuanya kan dari 20 ini. Berarti kan di sini hanya ada 10. Biar di sini yang Cl2 itu 20 gitu loh. Bisa ya dipahami ya? Iya. Jadi kan di sini akan memenuhi 1 banding 2. Nah, yang ini OSCl2-nya karena bereaksi, yang sudah bereaksi ya di sini berarti kan akan mengikuti perbandingan 1. Nah, berarti kan sini 10 gitu kan? Iya, 10. Nah, yang Cl2O juga 10 karena kan 1 juga perbandingannya gitu. Nah, lalu di sini ada mula-mula bereaksi berarti sini ada sisa. Itu sisanya. Nah, jadi untuk yang SO2 ada sisanya apa enggak? Kan tadi mula-mulanya 20 mili. Yang bereaksi itu hanya 10 mili. Berarti ada sisa yaitu 10 gitu kan. Ya, Masih ada sisa 10 SO2. Nah, untuk yang Cl2 adakah sisa? Tidak. Tidak ada atau 0 gitu kan, berarti di sini tidak ada sisa. Yang OSCl2 karena di sini sisa atau akhir, berarti kan sini akan terisi 10, di sini juga tetap akan terisi 10 gitu kan. Ya. Nah, yang ditanyakan adalah berapa total volume semua gas sesudah bereaksi. Nah, berarti saat reaksi itu sudah selesai, gas-gas apa saja yang ada di tabung ini, dalam wadah ini? Gas apa saja? SO2, SCl2, Cl2O. Jadi ada 3 jenis gas ya, bukan hanya hasilnya ini saja, tapi karena sini masih ada sisa 10 mili, berarti kan ada juga gas SO2 yang tidak ikut bereaksi gitu ya. Nah, tapi yang ditanyakan adalah jumlah total, berarti ini adalah 10 tambah 10 tambah 10, berarti 20. 30 gitu. Ini tadi contoh dari penerapan yang perbandingan volume.
Jadi perbandingan 1, 2, banding 1, banding 1 itu harus masuk ke yang bereaksi ini. Sekalipun di sini mula-mulanya tersajikan berapa gitu ya. Saya carikan lagi contoh lain. Oke, boleh ini deh. Apa ini tadi? 10 dibandingkan dengan 1. Bukan, dengan. Boleh deh ini. Ini ada soal yang ini ya, nomor 174. Ada reaksi seperti ini, panjang. Nah, insya Allah ini sudah setara gitu ya, karena kan sudah dituliskan. Ini kan berarti 1. Oh, tapi ini bukan perbandingan volume ini ya. Ini menggunakan yang ini, hipotesis Avogadro. Gitu. Jadi tapi tetap sama konsepnya, yaitu menggunakan perbandingan koefisien. Berarti kan ini 1 banding 5, yang ini banding 6, 3, 6, 3 gitu kan ya. Lalu yang ditanyakan berapa mol iodin. Nah, iodin itu kan berarti kan rumusnya I2 gitu. Berapa mol iodin yang dapat diperoleh dari 1/6 mol kalium iodat. Nah, kalium iodat berarti kan kalium itu K. Iodat itu adalah IO3. Nah, berarti kan rumusnya kalium iodat 5 itu KiO3. Jadi di sininya itu adalah 1/6. Oke lah, saya tulis. Ini KiO3, tapi ini untuk menyingkat waktu nggak saya tulis semuanya ya. Ini ditambah titik-titik-titik, ditambah dengan apa itu tadi titik-titik-titik, plus itu menghasilkan I2, 3 I2. Nah, saya tulis yang hanya dipakai saja. 3 I2 plus hasil yang lain. Hilang. Halaman berapa? 174 tadi. Nah, sini. Tadi sini kalium iodatnya sudah diketahui itu adalah 1/6 mol. Nah, kan mintanya itu berapa jumlahnya mol iodin. Berarti kan I2 ini kan di produknya dari 1/6 mol yang bereaksi. Gitu. Jadi ini adalah sudah masuk bereaksinya. Bereaksi. Ya, pakai nulisnya. Itu dah. Reaksi. Yuk, berarti nanti kira-kira di sini itu berapa mol yang akan dihasilkan? Nah, berarti kan ini harus memenuhi. Ini 1 banding 3 gitu kan. Nah, kalau 1 itu 1/6 mol, berarti kalau 3 berapa mol? Setengah. Jadi kan ngitungnya 3 koefisiennya ini ya I2 per koefisiennya yang diketahui ini KiO3 yaitu 1 dikalikan molnya ini 1/6 mol kan? 1/6. Nah, berarti kan ini 1/2 setengah ya. Atau sama dengan 0,5. Nah, jadi kan ini menggunakan tadi itu hipotesis Avogadro yang berkaitan sama molekul tadi itu kan ya. Jadi ketika sini itu 1 molekul berarti di sini akan menghasilkan 3 molekul. Nah, ketika 1/6 berarti sini 0,5 gitu. Nah, jadi yang penting itu memang koefisiennya itu harus setara. Gitu.
Mungkin ini deh. Ini apa nih? Untuk mendapatkan gas NO2, Anda mereaksikan dua gas tak dikenal, yaitu gas A dan B. Dengan menggunakan data yang Anda peroleh, Anda dapat menuliskan persamaan reaksi sebagai berikut. Oke, ini reaksinya sudah seperti ini, sudah disetarakan juga. Bila Anda mulai dengan 8 liter gas A dan 3 liter gas B, berapa liter gas NO2 yang akan diperoleh? Gitu. Nah, jadi di sini 2A ditambah B menghasilkan 2 NO2. Berarti kan di sini perbandingannya 2 banding 1 banding 2. Gitu kan ya? Nah, tadi kita mulai dengan mula-mula. Nah, mula-mula. Nah, berarti yang A itu tadi berapa? Liter 8 ya. Sini 8. Sini adalah yang B adalah 3 liter. Yang NO2 karena mula-mula berarti kan belum terbentuk. Sekarang bereaksi. Wes gitulah nulisnya. Nah, ini harus 2 banding 1 antara A sama B. Jadi di sini apakah semuanya di sini akan bereaksi 8 banding 3 ini? Apakah memenuhi 2 banding 1, 8 sama 3 ini? Tidak. Enggak. Tidak kan? Nah, berarti di sini kita harus gimana caranya untuk memenuhi 2 banding 1 gitu. Jadi di sini 8 pastinya kan nggak mungkin kan ya bereaksi semuanya. Yang 3 kemungkinan bisa gitu kan. Berarti kan di sini nah caranya itu gini. 3 dibagi 1 itu berapa? 3. 3 ya. Nah, 8 dibagi 2 4. 4. Nah, jadi ininya mula-mulanya ini dibagi dengan koefisiennya. Yang paling kecil di sini siapa? 3 atau 4? 3. 3. Nah, berarti miliknya B ini nanti yang disisa, nah kan ada mula-mula bereaksi sisa. Nah, ini pasti 0 gitu. Pokoknya yang paling kecil perbandingannya ini apa? Ya perbandingannya ini hasil pembagian tadi itu pasti yang dia akan menjadi sisa gitu. Jadi kan yang B ya, yang sisa. Nah, kalau sisanya sini 0, berarti kan di sini pasti 3. Kan soalnya kan sini kan dikurangi kan ya. Iya. Jadi kan untuk menghasilkan 0 berarti ketiga-tiga dari B ini, ketiga-tiganya akan bereaksi seluruhnya gitu. Jadi mula-mula 3 yang bereaksi pun juga 3 gitu. Nah, jadi untuk yang bereaksinya A ini untuk menghasilkan 2 banding 1 berarti kan bukan 8-nya semua ini kan pasti akan ada sisanya di sini, pasti ada angkanya bukan 0 gitu. Nah, jadi kayak tadi itu sama menggunakan perbandingan koefisien. Berarti sini 2 koefisiennya si A ini ya, saya tulis aja di sini. 2, ini 2 dibagi 1 koefisiennya B dikalikan 3 ini kan. Nah, itu. Berarti di sini berapa? 3. Katakan bimbing ini. 6 gitu. Jadi hanya ada 6 yang bereaksi untuk yang A. Nah, kalau kalian cek juga kan ini 6 dibagi 6 banding 3 berarti kan sama 2 banding 1 kan? Gitu. Iya. Nah, jadi di sini sisanya ada 2. berapa? Nah, sisanya ada 2 gitu. Nah, untuk yang NO2 berarti ini ya kita harus mematuhi ini 2 banding 1 banding 2. Berarti di sininya berapa? 6. 6 gitu kan? Bisa ya? Dapatnya dari mana? Kan sama dengan sini perhitungannya. Kan koefisiennya 2 dibagi 1 kalikan 3 gitu. Jadi di sini akan dihasilkan 6 liter NO2 gitu kan. Sama dengan kuncinya gitu. Ya, oke deh. Ini sudah jam 5. Bisa dipahami enggak ya yang lainnya? Semoga bisa. Kayaknya ini gini ya, ini sebenarnya bimbelnya itu sudah dimulai dari minggu kemarin. Gitu. Saya juga bingung, soalnya kalian kan masuknya 50% pagi, 50% siang. Sedangkan bimbelnya kan pastinya pulang sekolah. Gitu. Jadi sementara ini pasti daring aja dulu gitu ya. Tapi kalau daring, saya nggak bisa melihat wajah kalian. Apakah bingung, apakah sudah bahagia menerima pembelajaran ini gitu. Jadinya ya apa enaknya. Daring aja dulu ya sementara ya. Ya, Bu. Oke, ini saya boleh minta tolong dinyalakan dulu kameranya untuk dokumentasi.
Oke, sudah selesai. Kalau gitu, silakan. Ini kapan lagi ya bimbel ya? Nanti saya informasikan lagi lah di grupnya gitu ya. Kayaknya gini ya, untuk yang kelas 10 reguler butuh itu ya, butuh tambahan waktu kayaknya. Soalnya sebentar lagi insya Allah sekitar bulan April atau Mei gitu sudah ada lomba itu OSN, Olimpiade Sains Nasional itu. Nah, untuk yang kelas 11 insya Allah juga masih bisa bersaing juga gitu. Jadi nanti seperti biasa, seperti tahun-tahun sebelumnya itu akan saya adakan seleksi tingkat sekolah, tingkat madrasah terlebih dahulu. Ya berarti ya anak-anak yang sering mengikuti bimbel ini gitu. Dari kalian nanti saya akan pilih, lah itu akan menjadi perwakilan sekolah gitu. Nah, untuk yang kelas 10 reguler ini kayaknya harus mengebut gitu biar bisa mengikuti dengan baik gitu ya. Kapan lagi? Nggak tahu saya, nanti saya pikirkan gitu dah ya. Oke Iya, Dara, Bu. semoga bermanfaat. Silakan bisa diakhiri. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Nisa. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Terima kasih Bu Nisa. Sama, silakan boleh keluar.